kepentingan terapi cairan ya, pemberian cairan bagi pasien yang kekurangan baik cairan maupun elektrolit maupun nutrisi ya. Kemudian yang kedua untuk kepentingan terapi ya, terapi obat intravena. Misalnya pasien setiap hari dapat injeksi intravena ya, daripada disuntik langsung, ini melalui infus. Nah, sebelum kita melakukan pemasangan infus ya, kita validasi dulu ya, kita cek kembali di rencana keperawatan pasien-pasien mana saja yang akan dilakukan pemasangan infus ya, nama, nomor medreknya ya. Kemudian cek juga cairan infusnya apa yang akan dipakai, berapa order dari dokternya ya, berapa jumlah cairan yang harus diberikan ke pasien, kemudian harus habis dalam waktu berapa lama ya waktunya. Nah, setelah kita tahu ya pasien-pasien mana saja, baru kita ke pasiennya ya satu-satu ya. Kita ke pasien, kita inform pasien dulu ya, komputer ya. Assalamualaikum ya, perkenalkan saya Sri, hari ini ya, berdasarkan rencana keperawatan ya, hari ini Ibu akan dilakukan pemasangan infus ya. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan cairan ya, kebetulan Ibu kan kekurangan cairan ya. Kalau misalnya tambah elektrolit ya tinggal disebutin kebutuhan cairan dan elektrolit juga kurang gitu ya. Nah, sebelumnya saya pastikan dulu ya bahwa saya tidak salah pasien ya. Silakan Ibu boleh disebutkan namanya siapa, kemudian tanggal lahirnya ya, tahun dan bulannya, kemudian kita cocokkan dengan plan pasien. Oh iya, sudah cocok ya. Tadi seperti tadi yang sudah disampaikan ya, Ibu akan dilakukan pemasangan ya, nanti akan ada penusukan ya melalui pembuluh darah, dan mungkin pada saat penusukan itu Ibu tidak nyaman, ada sakit sedikit ya. Nah, nanti waktunya mungkin sekitar 10 sampai dengan 15 menit ya. Gimana Ibu bersedia? Baik, kalau sudah bersedia, ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, kalau tidak ada, izinkan saya untuk menyiapkan ya, ucapkan salam, kemudian kita siapkan. Nah, setelah disiapkan ya, kemudian kita ke pasien lagi seperti biasa ya. Assalamualaikum ya Bu, sesuai dengan tadi yang sudah kita kontak ya, sepakati Ibu akan dipasang ya. Gimana, sudah siap sekarang dipasang? Baik, kalau sudah siap ya Ibu posisinya mau seperti apa ya, kita tawarkan posisinya yang nyaman ya, kita bantu atur posisi pasien senyaman mungkin, kemudian juga pasang sampiran ya, atur kencangnya ya. Sudah siap ya Bu ya, saya pasang di daerah bawah saja ya. Kita pilih pena yang seperti halnya injeksi ya, cari yang paling perifer ya, supaya kalau gagal bisa naik ke atas ya, cari yang jelas kan. Nah, kemudian kita siapkan dulu ya, kita tangan siapkan dulu plasternya. Berapa plester yang disiapkan? Minimal 3 ya, minimal 3. Kita lihat dulu ukuran pasangnya ya, sebesar apa. Oh, segini ya, berarti kita lebihkan sekitar 2 cm ke kiri maupun ke kanan. Ya, yang dua lagi tidak terlalu panjang juga, yang satu lagi ya. Kalau misalnya 4 berarti 3 sama ukurannya ya. Yang satu lagi agak pendek, tidak terlalu keluar tiga juga cukup ya, kalau mau lebih aman. Setelah kita siapkan, kemudian kita sudah aman ya, kita bisa mau cuci tangan lagi boleh, atau misalnya saya nggak dulu pakai cuci tangan ya, nggak dulu pakai sarung tangan, kita siapkan dulu
infus set ya. Di sini kemarin sudah disampaikan di kelas ya. Set infus itu ada apa, ada makro, ada mikro ya. Yang makro itu ada transfusi set ya, ini contoh transfusi set, ininya kompartemennya lebih besar. Kemudian di sini ada kasa, kain penyaringnya ya. Ini yang transfusi set makro itu ada transfusi set, ada infus set ya. Kalau transfusi set faktor tetesannya 1 cc sama dengan 15 tetes. Nah ini yang infus set ya, yang infus set makro juga ya, beda ya, ini lebih kecil ya, tidak ada saringannya, faktor tetesannya 1 cc sama dengan 20 tetes. Kemudian ada yang mikro itu mikro drip ya, itu ya ada yang bentuknya seperti ini, besar, tidak ada saringannya, teman, ada jarumnya di sini. Ada juga yang kompartemennya lebih besar kayak spet yang 60 cc tuh yang besar, ada jarumnya juga. Ini contoh yang transfusi. Kalau misalnya pasien juga akan ditransfusi darah ya, langsung aja pakai transfusi serum aja supaya tidak 2 kali dipasangnya ya, tidak harus ganti. Kalau ada indikasi transfusi ya, jadi tidak pakai infus. Nah ini alat yang disiapkan tadi ya, kita mau pakainya set apa ya, kita siapkan. Kemudian ada standar infus, ada cairan infus yang mau dipakainya. Cairannya juga kita pilih ya, pasien itu kekurangan cairan saja. Kalau kekurangan cairan saja cukup dengan NaCl 0,9% ya, sodium klorida, karena ini kandungannya sama, natriumnya juga 135. Kita kan natrium itu 135 sampai 145 ya, berarti ya tidak menambah gitu ya, hanya mempertahankan aja, tambah cairannya aja. Tapi kalau misalnya pasien juga kekurangan elektrolit ya, natrium kalium, tidak cukup pakai NaCl 0,9%, harus pakai cairan yang kadar elektrolitnya tinggi. Contohnya Ringer Lactam ya. Pokoknya lihat aja di sini kandungannya apa, ada kaliumnya berapa, natriumnya berapa, ada magnesium dan lain sebagainya. Tergantung tadi pasien kekurangannya apa, berarti cari cairan yang ada elektrolit tersebut di cairan itu. Kalau misalnya pasien juga ada gangguan nutrisi ya, kita kasih cairan yang ada nutrisinya, ada glukosanya, pakai glukosa 5% atau 10% atau dextrose, sama ya, glukosa atau dextrose ya. Itu kita siapkan cairannya. Kemudian tadi set infusnya mau pakai yang mana, setelah itu kita siapkan juga aboketnya. Nah ini aboketnya ya, aboket itu ada nomornya dari nomor 14 sampai 26 ya. Semakin besar aboket, semakin kecil ukuran, semakin besar nomor, semakin kecil ukuran aboket ya. Biasanya kalau dewasa pakai yang 14 terlalu besar ya, biasanya dipakai untuk yang perdarahan masif ya, supaya cairannya lebih banyak masuk cepat ya, makanya pakai jarumnya yang besar ya. Kalau dewasa biasanya 18 sampai 22, 18 22 ya. Pakai yang, kalau anak bayi itu pakai yang 22 24 ya, anak ya. Kalau bayi mah 26 ya, yang kecil. Dewasa mau pakai 26 boleh aja ya. Cuman kan tetesannya nggak bisa terlalu banyak ya. Ininya ya memang nyaman ya, nggak terlalu sakit karena kecil. Nah kalau bayi ya tidak pakai aboket seperti ini, bisa juga pakai needle ya. Kalau bayi kayak gini aboketnya ya, jadi dimasukin ya, jarumnya juga kecil. Nanti disambungkan ke selang infus. Ini biasa pakai spalok ya, karena jarum ya, supaya nggak gerak-gerak. Ini namanya wing needle. Oke, sudah aboketnya, berarti kita siapkan kasa ya. Kalau kita masih manual pakai kasa seperti ini, bisa juga pakai Dermafix ya, Dermafix yang langsung dipasangkan ya. Ini tinggal dibuka aja ininya, nah, dibuka ya, nanti tempelkan nih, ini kan dibuka semuanya, nempel gitu ya. Nanti udah nempel semua gini, tinggal dibuka yang atas ya.
Jadi bentuknya kayak plastik aja bening. Jadi kelihatan dalamnya lentur, ya enak. Ya, cuman kan ini mahal, tidak semua pasien pakai ini. Ya, jadi yang biasa aja pakai itu dulu kalau praktek. Yang di sini sudah ada ininya, sudah ada untuk label untuk tanggalnya ya, ini di bawah. Nah yang ini nih, kotak ini tak. Nah yang ini, ini kalau dibuka itu untuk tanggal pemasangan, tinggal dibuka aja plasternya, itunya ya, stikernya tempelin, tinggal tulisin ya, tulisin tanggal pemasangan dan jam pemasangannya supaya kita kalau ngecek tahu ini dipasang hari tanggal sekian, berarti sekarang udah sekian hari, harus diganti atau belum gitu ya. Udah disiapin di sini. Nah kalau yang pakai ini mah berarti kita harus nyiapin sendiri ya. Boleh pakai di plester, ditulis di sini ya, ditempelin aja. Boleh pakai stiker kayak gini ya, dipasang yang label. Oke, sudah ada kasa, ada alkohol swab ya, termasuk ya, ada plester tadi, kunci plester, ada vitamin. Kalau misalnya mau pakai Ipapix juga boleh. Kita misalnya bikin kayak tadi ya, digunting besar ya sebagai pengganti Dermafix ya, tutupin, kasih digolongin gitu ya, biar nanti buat ininya ya, selangnya ya, begini boleh. Atau ini hanya sebagai plester aja, dibikin kayak gini, digunting panjang-panjang kayak gini. Ya. Cuman ini juga sama mahal, makanya jarang. Kemudian ada bengkok, ada sarung tangan, ada hand scrub. Jangan lupa ya. Oke. Nah setelah itu baru tadi ya alatnya kita mulai ke tahap pelaksana. Jadi sudah disiapkan ya, kemudian kita mau langsung pakai hand scrub enggak ya, berarti kita cuci tangan ya, cuci tangan lagi ya, kemudian kita pakai atau mau nanti setelah disiapkan, tidak masalah. Yang penting pada saat penusukan kita sudah menggunakan APD ya, karena ditakutkan kita kontak dengan darah dan cairan pasien. Sarung tangan yang dipakai sarung tangan biasa ya, bersih, hanya untuk APD saja, tidak harus sarung tangan steril. Nah kemudian tadi ya kita buka setting sheetnya, dibuka. Hati-hati lihat ya, nih ujungnya ada satu yang tidak ditutup ya, jadi jangan sembarangan megang. Ini harus steril, dua ujung ini harus steril. Cuman kalau yang ini kan ditutup, jadi aman, bisa kepegang. Kalau kayak gini, kita ambil yang sudah sterilnya ya, kita keluarin yang ini. Salahnya sudah disadari ya, supaya itunya tetap terjaga. Nah, biarkan dia di dalam ya, supaya nggak kepegang-pegang. Nanti nanya salahnya di mana. Yang kedua ya, kita pastikan dulu si klem ini posisinya ada di atas dekat dengan ini. Jadi kalau misalnya dia ada di bawah ya, pindahkan dulu ke atas ya. Di sini ada klem ya, klem ke atas ini untuk membuka, ke bawah itu untuk kunci. Jadi kalau mau mindahin dibuka dulu ya, dibuka, baru ini bisa di ke atas. Nah, ke atas ya. Oke, kunci lagi ya, kemudian kita tusuk ya. Ini masih ditutup ya, kita buka plastiknya. Ya. Kita kemudian kita tusukkan ya, nusuk. Ini posisinya di bawah ya, supaya kita ada kekuatan untuk menusuknya. Nah kalau posisinya di atas ya, nanti nanti kalau baru nusuk sedikit
bisa tumpah, ya tumpah. Makanya posisinya ya sudah ditusuk masuk semua. Kita isi dulu kompartemennya, pijit setengahnya aja, ya. Oke, jangan terlalu atas. Kalau terlalu atas nanti nggak kelihatan tetesannya. Jangan juga terlalu bawah sedikit, ya. Nanti kalau ini habis kebablasan, ini masuk udara, ya. Ini harus diisi dulu. Ya, kalau tidak diisi, ini sudah diteteskan, ini ngalir aja pasti udara masuk, gitu ya. Oke, kemudian kita gantungkan. Jadi itunya tarik ya, nanti lepas. Kemudian kita isi seluruh selang infusnya. Ada yang tetap tadi di bawah. Ya, kita isi. Boleh nggak dikeluarkan? Boleh. Ya, kalau mau dikeluarkan. Cuman kalau kita takut tidak bisa menjaga, ya isi. Jangan sampai ada yang kosong. Ya, diikuti supaya tidak terlalu banyak cairan yang terbuang. Oke. Nah, setelah itu baru kita cek masih ada gelembung nggak? Ya, di sepanjang ini ada gelembung tidak? Ya, misalnya ini ada gelembung, kita sentil. Nah, ini dia nggak bisa lewat, ya. Kita lipat dulu, lipat, buka, pindahin dulu ke bawah supaya nih gelembungnya nggak kehalangin, ya. Ke bawahin sampai lewatin gelembungnya, dikunci lagi, baru kita sentil sampai atas. Kalau panjang, ini kan kecil-kecil ya gelembungnya. Ya. Kalau misalnya panjang tapi posisinya di atas, ya kita kunci, kita nih lipat aja, dorong, nanti dia akan naik ke atas. Tapi kalau posisinya di bawah, mendingan dibuka aja, ininya buang ke bawah. Ya, nggak bisa diatasin kalau panjang. Ya, lihat aja kalau dia lebih dekat ke mana, lebih dekat ke bawah atau ke atas. Ya, kalau dekat ke bawah tapi masih jauh, kalau dibuang cairannya banyak, ya kalau gelembungnya kecil mah disentuh aja ke atas. Kecuali kalau gelembungnya besar panjang gitu ya. Ini oke, sudah selesai. Ini boleh seperti ini atau boleh juga kita ambil, ya, cuman hati-hati jangan dipegang. Kita simpan di sini. Hati-hati saat menggantungnya, jangan sampai kena. Ya, kalau yang ada tempatnya, kalau yang tidak ada tempatnya, nggak ada ininya nih. Ya, kita juga bisa kayak gini dilepas. Masukin hati-hati ya, atau mau tetap di sini ya. Oke, sudah itu baru kita siapkan penusukan ya. Kita buka ini apa ya, tangannya. Ya, kita cari dulu penanya mana yang nanti turniketnya ya. Kita pasang sekitar 3 cm ya, 3 cm 3 jari ya dari tempat. Jangan dulu dipasang ya, kita siap-siapkan dulu supaya nggak kelamaan. Oke, ya, kita ambil. Nah, ini boleh ditulis dari sekarang tanggal berapa, ini boleh. Nanti tinggal pasang berarti ya. Mau nanti juga nggak apa-apa. Yang kita siapkan ya, kemudian kalau nggak kelihatan boleh pakai berdiri. Ya, kita siapkan. Ya, ini asal jangan, kalau misalnya ada plastik ini nggak apa-apa di sini ya, asal jangan di sini gitu ya. Di sini mah enggak, di sini juga nggak apa-apa.
kita cari dulu pena yang lurus, ya, tidak bercabang, yang jelas terlihat. Kalau misalnya penanya pendek-pendek gitu ya, nggak panjang-panjang, kita coba dulu aja, ukur dulu, cukup nggak? Nah, ini kan panjangnya segini, ya, kita ukur dulu, gitu ya. Kalau misalnya ini nyampe ke penanya, di sini misalnya ada cabang nih, asal ada sisa aja sekitar 1 sentian lah. Jangan pas banget ya, cabangnya pas di sini pisan ya. Nah, itu resiko pas lekuk gini, ya, ketutup. Enggak ketojos, ketutup. Si lubang kan mana yang masuk itu kan nanti plastiknya, ya, nanti ketutup gitu, jadi rentan macet gitu ya. Jadi kalau misalnya ada pena gini ya, nah harus diukur dulu, jangan kena ya ininya ya, di atasnya. Oh, masih ada sisa nih segini ya, jangan sampai pas banget gitu ya, penanya segini ya, nah ininya ujungnya juga di situ gitu ya. Nah, ini susah ya. Oke, kemudian kita tadi sudah ya, sudah diukur ya, kita pasang torniketnya. Oke, kemudian kita siapkan ya, kita disinfektan ya ke atas ya, pasangnya suruh ngepal ya, kepal kita pegang supaya ini, kita tarik kayak gini ya, supaya terfiksasi si pembuluh darahnya enggak goyang, enggak geser ya. Ini di atas ya, 45 derajat ya, kita masukkan ya, tarik nafas ya Pak, sampai ada keluar darah. Habis itu sama kayak mau nyuntik ya, luruskan. Nah, setelah ini baru kita masukkan sedikit-sedikit ya, bisa 2 tangan gini ya, 2 tangan gini, ini keluarkan ya, kita pegang yang pinknya, yang ini narik gitu. Jadi yang dimasukin adalah si selangnya. Nah, ininya keluar, tapi jangan sampai lepas, tetap di sininya kelihatan gitu ya, jangan sampai kosong kayak gini nih, tuh itu kosong tuh ya, nggak boleh gini nariknya tah. Jadi ini di sini, nah, harus ada di situ, karena kan untuk kekuatan ngedorongnya jarumnya, kalau plastiknya kan melenyot ya, jangan sampai gini gitu ya. Atau caranya boleh gini ya, kita masukkan sedikit ya, kemudian tarik pakai 1 tangan, masukkan yang pinknya, tarik, masukkan, tarik sedikit, masukkan, tarik, set, ya, udah semua, buka dulu aja ya. Kemudian kita cek, sambungkan ya dengan tang infus tadi ya, kita selusuri, pegang nih, keraba kan ya si plastiknya, kita tekan, baru kita cabut, sambungkan, asal nempel, kita pegang, tahan, kencengin ya. Jadi jangan ngencenginnya ini gini ya, nanti kelipet-lipet. Nah, jangan dikuak-kuak gini ya, jadi ini tahan supaya itunya tidak ngelipet ya, kenceng. Nah, sudah kenceng ini kan, ini udah kebuka ya, nggak apa-apa, nggak harus ini, yang penting mah kuncinya kebuka. Kita cek, karena ini belum tentu si abuketnya tetap ada dalam pembuluh darah. Kita cek dulu, teteskan 1-2 tetes, begitu netes lihat ke sini, ini bengkak nggak? Kalau bengkak matiin ya, berarti dia keluar dari pembuluh darah ya. Kalau misalnya di ini netes lihat nggak bengkak, ya udah biarin aja dia netes, nggak apa-apa, tapi basah ya, matiin. Nah, baru kita plester ya, fiksasi ya, supaya nggak ke situ ke sini ya, nggak goyang. Boleh kita ya, nanti susah ketemu ini apa, nempel ini, baru kita ambil ini gesek ya, ambil yang pendek ya, sampai ujung. Nah ya, sudah itu kita apa ini, bikin kuku-kuku ke bawah. Well, ya, ke bawah. Kenapa ke bawah?
plesternya nggak steril ya. Nah, dia akan kena ke tempat penusukan ya. Kalau misalnya pas di bagian itu adalah banyak kumannya ya, nanti bisa infeksi ya. Jadi ke bawah. Yang kedua, ini karena pentem ya, keras, jadi dia keluar terus. Kalau ini mah kan lentur ya. Kalau ke atas nanti nutup tempat penusukan. Ketika kita cek ada tidak tanda-tanda infeksi kemerahan di sini, nggak begitu kelihatan karena ketutup sama plester ya. Karena kalau plester ini mah tidak steril. Kalau di lapangan Bu katanya suka langsung plesternya di sini begitu ya. Boleh ya. Tapi lihat dulu jangan plester yang ini. Plesternya kalau mau pakai Hipafix. Hipafixnya kan ini steril. Ketika kita gunting-gunting kan ini tertutup. Ya tidak, walaupun kita megang-megang kan dalamnya kan steril. Ya. Ini digunting ya kayak gini. Ya, langsung ditempelin pluk di atas. Ya, biar diam, atau pakai Hansaplast tuh. Hansaplast kan ada bantalan antiseptiknya ya. Nah, yang antiseptiknya takutnya pas dibuka tuh kan kepegang, itu pas antiseptiknya di situ. Ya. Nah, bisa juga. Nah, kalau sudah gini kan tadi udah jalan ya, tinggal ditutup pakai yang konvensional mah pakai kasa. Kalau yang baru itu dia pakai Dermafix ya. Pakai ini. Jadi dia dimasukin gini ya. Dimasukin nantinya tinggal salah gini ya. Ini dibuka tuh. Ya, dibuka gini ya, nanti masukin. Ya, sini langsung plok aja nutup. Gitu. Cuman ini kan mahal. Ya. Kalau enggak, kita misalnya ini lebih murah lah dibanding itu. Kita bikin kayak tadi ya, dikotakin, gunting, tengahnya dibelah, ya masukin gitu, boleh. Ya. Nah, kita mah sekarang pakai apa ya? Kita ambil katanya satu ya. Hati-hati tidak dipegang bagian tengahnya, karena ini tengahnya diusahakan tetap steril. Kita kasih betadine, ditetesin ya 1-2 tetes saja. Kemudian kita simpan pas ada betadinnya pas di situ. Tutup sebagai desinfektan. Kemudian kita tutup pakai kasa yang bersih. Ya, ini kebetulan kasanya gede. Kemarin harus segitu. Enggak juga. Segede banget. Agak gedean itu. Nanti kita baru plester. Perumpamaan. Ya, kita rapikan. Baru kita. Nah, kalau misalnya cuma 3 tadi plesternya, ya ini bisa langsung dikaitkan, ya dilengkungkan, langsung diplester bareng-bareng, gitu, gini, ya. Jadi cukup 3. Kalau misalnya 4, boleh ini diplester dulu. Nah, ini kenapa harus dilengkungkan? Karena kalau lurus kayak gini, ketarik aja, gampang kecabutnya. Lengkungnya di sini boleh nggak? Boleh aja, cuman kemungkinan kekait besar. Ya, makanya lengkunginnya ke jari, ya biar nggak ada celah tadi ya untuk ngait. Gitu. Nah, dilengkungannya ke sini. Kita kasih plasteran. Ini jangan tinggi, jangan ketinggian, jangan ke depan juga, jangan terlalu. Ini ya, itulah masukin aja. Nah, baru label tadi. Labelnya simpan di sini. Oh, tanggal sekian pemasangannya.
Nah, setelah itu baru kita hitung tetesannya. Ya. Tetesan infusnya tadi misalnya sudah dihitung 20 tetes per menit. Ya, kita hitung 15 detik. Ya, kalau 20 tetes per menit 15 detik berarti 5 tetes. Ya, coba dulu 15 detik. Benar nggak 5 tetes? Ya, ini diatur aja ini kecepatannya ya, semakin ke atas semakin cepat, ke bawah dikurangi. Ya. Tetesin gitu, hitung 1 2 3 ya. Oh, ya sudah 15 detik kali 4 berarti 20. Oke, sudah aman. Ya, baru kita bereskan alat. Ya. Ya, bereskan alat, kemudian kita evaluasi. Ya, evaluasi kita sampaikan ke pasien ya. Jangan lupa kita kasih tahu, Pak ya, Bu, ini sudah dipasang ya infusnya. Yang masuk ke dalam itu plastik, bukan jarum. Ini jarumnya sudah dicabut. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir kalau misalnya mau bergerak. Ya, justru harus digerakkan ya, jangan sengaja digerakin gitu ya. Kalau mau makan ya dipakai aja tangannya gitu ya, supaya nanti tidak kaku. Kalau mau ke kamar mandi ini boleh nggak dimatiin juga nggak apa-apa, yang penting ini posisinya di atas, dipegang terus ya, nanti di kamar mandi digantungin. Kalau misalnya nggak bisa dipegang, mau dikebawahin, ininya posisinya dimatikan dulu supaya darah nggak keluar ya. Kalau sudah selesai nanti dinyalakan lagi, diatur tetesannya, panggil perawat ya, jangan ngatur sendiri karena ini ada hitungannya ya. Kemudian kalau misalnya pasien dapat obat ya, obatnya diberikannya lewat infus ya, kita siapkan aja obatnya ya, kita siapkan obatnya seperti biasa ya, oplos ambil, masih diambil ya, mau berapa cc nih dikasihinnya ya, tinggal kita cabut ya. Kemudian tusukan, ada satu lagi kan ya, tusukan ya, masukkan obat, kemudian baru dicampur, dibolak-balik ya, pelan aja sampai tercampur, gantungin lagi, udah ini netes ya. Kemudian kalau misalnya pasien mendapatkan lebih dari satu cairan, kita pakai freeway ya. Pasien misalnya satu cairan, ya infusannya satu aja ya, kita pakaiin freeway-nya. Kita buka dulu. Jadi tadi sebelum disambungkan kita pasangkan freeway-nya. Nah, jadi dari awal sudah disiapkan ini ya, harusnya tadi sebelum disambung ya. Nah, ini dipasangnya itu freeway-nya dulu ya, ini tadi masih di situ ya, ngegantung di situ, kita sambungkannya pakai freeway dulu. Tadi kan ditahan ini ya, sambungkan dulu ya, diputar baut. Nah, dikunci ya, ini ceritanya nempel aja ya. Nah, baru ini yang disambungkan ke sini gitu, kalau yang pakai triway ya. Nah, ini triway itu kan ada jalur-jalurnya ya. Iya, Bu. Ini bisa diputar. Oh, berarti kalau gini posisinya sini mati ya, berarti dia ngalirnya dari sini ke situ, ke sini juga bisa ngalir tapi ini ditutup ya. Oke, sama ditetesin aja. Nah, sekarang kita misalnya, nah kalau misalnya mau pasang satu lagi cairan di sini ya, kita tekan ininya ya, dibuka, atau nggak usah ditekan juga gini, matiin aja ya, supaya darah tidak keluar ya pas kita buka, tutup. Nah, ke sini tutup ya. Jadi kalau kita buka ini nggak ada cairan yang keluar karena ini mati. Kita buka, ambil lagi selang ini, masukin gitu ya. Nah, berarti ada dua cairan ya, ini NaCl misalnya, yang ini dextrose gitu ya. Nah, supaya dua-duanya masuk, ini diputer situ ya. Jadi dari sini masuk, dari sini juga masuk. Ini mah nggak ada ya. Nah, misalnya kita mau ngasih obatnya lewat sini, lewat triway ya. Ya, misalnya cairannya udah, yang ini udah di stop ya, tetap masih pakai triway. Ngasih obat bisa lewat sini, bisa lewat sini. Kalau yang lewat sini, misalnya yang nggak ada triway-nya atau ada triway juga nggak apa-apa, yang lewat sini kita tetap pakai desinfektan dulu ya, tusukin
Nah, udah masuk, supaya nggak ada yang kesini, kita lipat tekuk, ya. Kita masukin obatnya. Kan ini udah bener jalan ke sini ya. Masukin, udah itu cabut. Ya, tetap sesudahnya kita desinfektan lagi. Ya. Tapi kalau misalnya ngasih obatnya lewat sana, ya, kita mau nyambungin lewat sana, berarti ini diputar dulu ya, biar mati dulu ke sana, nanti ya baru kita buka yang ini, ya, kemudian kita sambungkan obatnya di sini. Sekarang kan mau dimasukin, kalau ini nggak bisa kan, ya, supaya obatnya cuma masuk ke sini, tidak masuk ke sini, berarti yang ke sini ditutup. Ya, jadi dia ngalirnya ke sini. Masukin obatnya. Ya, sudah masuk, mau dicabut tutup dulu. Baru dicabut. Ya. Kemudian tutup lagi. Ya, ini ya ngalir lagi. Nah, sekarang bagaimana kalau ada apa? Ada sumbatan ya, nggak jalan. Ya, nggak jalan kalau misalnya pakai 3-way. Ya, ini matiin dulu. Ya, ada darah di sini banyak ya. Buka aja 3-way-nya. Ya, pas saat dibuka mau dicabut, hati-hati. Ini tekan. Ini dibuka dulu ya, biar kelihatan. Ya, dibuka dulu. Ini mah kan gampang, tinggal diganti aja. Ya, yang harus agak dipertahankan nih abuketnya ya, jangan sampai ganti-ganti, kasihan pasien harus ditusuk lagi, beli lagi ya. Jadi dibuka ya, ini buang aja ya, diganti nanti. Ya, kita buka dulu, ini macetnya di mana gitu ya. Nah, ini tekan dulu, ini udah dilonggarin ya. Kasih ke plester. Ya, ini tekan dulu, cabut dulu ya. Setelah itu, ini harus digantungin di sana ya, karena ini kan harus tetap steril. Ini ceritanya digantung ya. Aman aja. Oh ya, kita ada misalnya plastik yang steril ya, boleh masukin aja. Nah, lupa ya, ini tetap ditekan ya. Kita coba buka dulu sedikit-sedikit. Coba buka, ada keluar darah nggak? Kalau nggak ada keluar darah, boleh dilepas. Kalau bisa ada ya, wayah nak ditekan. Bantu temennya tekan ya. Yang satu nyiapin ini, dibersihin dulu. Tadi darah yang beku di sini, dia pijit-pijit, dihancurin. Ya, kemudian keluarin, buang, bersihin sampai bersih. Ya, kalau sudah bersih berarti siap disambungkan. Sekarang kita tinggal ngebersihin yang ini. Ya, ngebersihin yang itu kita pakai spooling. Nah, spoolingnya kita ambil dulu cairan dari sini ya, tusukin, ambil cairannya. Jangan terlalu penuh ya. Udah, kemudian kita sambungkan. Nah, dia ceritanya nyambung aja ya ke sini. Kemudian tarik bekuan darah yang ada di dalam, tarik. Dan nanti dia keluar. Ya, memang agak susah juga ya. Nanti kita lihat bisa dibantu kalau misalnya di sininya tidak kemerahan, tidak bengkak, tidak plebitis, kita bantu ya, untuk mendurut supaya lancar, atau kita kompres pakai kasa hangat ya, kompres di sini biar pembuluh darahnya melebar, si bekuan darahnya hancur ya, jadi gampang ditariknya. Oke, nanti kita coba dep ya, coba dulu ya, dep, sambungin, jalan nggak? Kalau belum, coba lagi terus sampai bisa ya. Nah, sekarang bagaimana cara mencabutnya ya? Up infus ya, upnya. Nah, ini tinggal dibuka-buka aja, ini sudah terbuka semua ya, ini dibuka. Nah, kita siapin kasa ya. Ntar saya pakai kasa ini dulu ya, kita siapin kasa steril ya. Boleh dikasih betadin, boleh enggak. Kalau misalnya steril ya kering juga nggak apa-apa ya. Siapin bengkok, siapin kapas alkohol, tadi dibuka-buka ya. Ini jangan lupa udah dimatikan ya, dibuka-buka, tinggal nyambut aja, kita tempelkan, kemudian kita tarik cabut ya. Ini dep aja sampai berhenti ya. Kalau lama kasih plester aja ya. Nah,
Nanti di ini kalau sudah nggak keluar ya tinggal dibuang. Ya. Ya, tadi sudah selesai, kita bereskan alat, kita cuci, tadi respon pasiennya kita kaji ya, dan lain-lain. Ucapkan terima kasih, salam. Ya, jangan lupa cuci tangan ya, dokumentasikan tanggal, melakukan tindakan waktu ya, apa yang akan lakukan. Kemudian tadi ya melakukan pemasangan infus di lengan, ekstremitas atas, sebelah kanan, kiri atau kanan ya, berapa tetes per menit, cairannya apa. Oke, enggak ada yang mau ditanyakan?